Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah wa syukurillah yang telah mengumpulkan kita di dalam masjid yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam masjid ini, kita terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita terkumpul di dalam masjid ini melakukan salat subuh secara jamaah, berzikir bareng, baca Al-Qur'an bareng, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala juga bareng. Dan juga sekarang insyaallah kita sama-sama akan mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kepentingan, tidak ada maslahat, tidak ada kepentingan dunia kecuali kita sama-sama cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mempersatukan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa mudah-mudahan waktu yang diberikan untuk bisa mensukseskan acara ini insyaallah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, wabil khusus imam masjid, pengurus DKM Masjid Islam Maulana, insyaallah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian dan peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj termasuk di antara peristiwa yang paling terkenal bagi kita semua. Tetapi apa yang membuat Al-Isra dan Al-Mi'raj itu kejadian yang begitu besar? Padahal mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari memerintahkan salah satu pohon sehingga pohon itu bisa berjalan. Pohon bisa berjalan. Dan juga sehari yang lain di Ghazwat Tabuk 12.000 di antara pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dari satu mil yang dikhususkan untuk satu orang 12.000 orang. Ini termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Adapun juga mukjizat berikutnya yaitu mukjizat awan yang jalan di mana pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Banyak mukjizat, banyak kejadian yang terjadi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang kita sama-sama tahu adalah Al-Isra dan Al-Mi'raj. Kenapa begitu terkenal? Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya Al-Isra dan Al-Mi'raj datang sebagai hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu mengalami banyak kesedihan, banyak kesulitan, kesusahan dalam perjalanan dakwah supaya menyampaikan agama ini kepada kita. Di waktu itu istri tercintanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia. Istri ini bernama Khadijah binti Khuwailid. Beliau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara finansial, secara emosional, memberikan segalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya sukses dalam perjalanan dakwah. Ketika meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan yang luar biasa. Tidak lama ada seorang yang lain yang sangat dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meninggal. Orang ini bernama Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salah satu penguasa di kota Makkah yang beri lindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah mulai dakwahnya, banyak yang memusuhi Rasulullah. Bahkan banyak yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dihalangi dengan Abu Talib. Abu Talib ini meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang manusia yang sangat lemah di kota Makkah, diganggu, bahkan disakiti, bahkan dicela, bahkan difitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita bisa bayangkan ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap berjalan di salah satu perjalanan di Makkah dipanggil gila datang, gila Rasulullah dipanggil gila. Padahal orang yang paling berakal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putus asa dan menyerah. Tidak punya berita lagi.
Ketika Rasulullah SAW tidak menyerah, melanjutkan dakwahnya, mereka lanjut dengan fitnah yang baru. Fitnah itu apa? Penyihir atau tukang sihir disampaikan kepada Rasulullah SAW karena mukjizat yang mereka lihat dari bukti kejujuran Rasulullah SAW malah dituduh sebagai tukang sihir. Luar biasa. Ketika Rasulullah SAW tidak berhenti, mereka melanjutkan fitnah yang baru. Fitnah itu apa? Fitnah itu dengan mengucapkan muzammam. Namanya Muhammad. Muhammad artinya yang dipuji di bumi dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit. Kafir-kafir Mekah menyampaikan kata-kata yang sangat menyakiti Rasulullah SAW dan menyampaikan muzammam. Apa artinya muzammam? Muzammam itu yang dibenci dan sangat dibenci di bumi dan dibenci oleh penduduk langit. Luar biasa. Rasulullah dipanggil muzammam, sedangkan Rasulullah orang dan manusia yang paling suci yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh manusia. Luar biasa. Saat itu Rasulullah SAW mengalami kesusahan yang luar biasa. Di antara kesusahan itu disebut di dalam surat Al-Anfal. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kejadian ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakin kata Quraisy membuat tipu daya, konspirasi terhadap Rasulullah. Untuk apa? Liyuthbitu. Apa artinya liyuthbitu? Supaya mereka menjarakan Rasulullah SAW, mengikat tangannya di lehernya, supaya Rasulullah SAW tidak menyampaikan dakwahnya kepada orang lain. Mereka kalah karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melakukan tipu daya lagi. Apa itu? Ingin membunuh Rasulullah SAW. Setiap anak muda di antara kafir-kafir Quraisy dikumpulkan. Anak muda yang paling gagah, yang paling tinggi, yang paling kuat, dibekali dengan pedang yang sangat tajam, supaya apa? Membunuh Rasulullah SAW. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Rasulullah SAW. Kata Allah, "Wallahu ya'simuka minan nas, ya ayyuhan nabiyyu balligh ma uhiya ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi Rasulullah. Luar biasa. Akhirnya mereka melakukan apa? Au yaqtuluka au yukhrijuk. Ingin mengusir Rasulullah SAW. Diusir dari mana? Diusir dari kota Mekah. Rasulullah lahir di sana, bapaknya dari sana, ibunya dari sana, rumahnya di sana, nenek moyangnya semuanya dari Mekah. Kemana diusir Rasulullah SAW? Diusir ke Syam. Coba bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada seseorang penguasa atau seseorang zalim ingin mengusir kita dari padang Sidimpuan, rasa sakit kita itu sangat besar. Karena ini tanah kita ini. Kita lahir di sini. Ini tempat kita. Itu luar biasa. Itu yang terjadi untuk Rasulullah SAW. Diusir kemana? Ke Syam Makkah. Itu Syam Makkah di mana? Syam Makkah sebagaimana kita bisa berkata gunung-gunung yang mengelilingi kota Makkah. Gunung-gunung yang mengelilingi kota Makkah. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah berada? Ada yang pernah berada di sini? Pernah ya? Pernah ke Ghar Hira? Ghar Hira, Jabal Thawr. Kita melihat gunung-gunung itu sangat besar. Tidak ada bukit kayunya, tidak ada hijaban, tidak ada sungai, tidak ada air.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diusir ke gunung itu sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di sana beberapa bulan. Tidak boleh dijual belikan, tidak boleh jual beli apapun sama Rasulullah dan sahabatnya. Tidak boleh membeli makanan, tidak boleh membeli minuman sampai bagian dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia karena kelaparan. Luar biasa. Itu gangguan dari siapa? Fitnah itu dari siapa? Permusuhan itu dari siapa? Dari penduduknya sendiri, penduduk kota Mekah sendiri, bahkan dari keluarganya. Di antara keluarganya adalah Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang dilakukan oleh Abi Lahab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan dakwahnya kepada beberapa manusia, diikuti oleh pamannya sendiri. Pamannya itu siapa? Abi Lahab. Abi Lahab mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selesai dakwahnya, Abu Lahab menyampaikan, jangan bersyarat menggunakan saya ini gunakan saya sendiri. Dia orang gila, dia membohong, dia sahir. Jangan bersyarat sama dia. Luar biasa. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi diikuti oleh Abu Lahab. Setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin keluar dari rumahnya, melihat ada duri di depan pintunya. Di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada duri. Ternyata dibeli oleh Abu Lahab, disuruh oleh anak buahnya untuk menyampaikan, untuk meletak duri di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya meluka kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Lahab itu tetangga Rasulullah. Tetapi Abu Lahab ini memiliki rumah yang tinggi, agak tinggi, 2 lantai, 3 lantai. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumahnya sederhana, hanya 1 lantai. Apa yang dilakukan oleh Abu Lahab? Melemparkan sampah dari lantai kedua ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa gangguan itu. Supaya apa? Supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dakwahnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti. Karena ini bukan keinginannya sendiri, tapi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bukan perintah dari dirinya sendiri, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak akan pernah jual beli prinsipnya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ketika beliau Rasulullah dan sahabatnya merasa agak susah menyampaikan dakwah ini kepada kafir-kafir Quraisy, mereka ambil keputusan untuk menyampaikan dakwah ini kepada kota Al-Taif. Kota Al-Taif yang dekat dari kota Makkah, kurang lebih 120 km. 120 km. Sebagaimana dari sini sampai Silangit kan 120-an km. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan kaki. Karena Rasulullah orang sederhana, tidak ada kendaraan apapun. Kendaraan yang paling mewah saat itu adalah unta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak punya unta. Jalan sendiri, jalan kaki. Dari mana? Dari Makkah sampai Al-Taif. Dari sini Puan sampai Silangit. Luar biasa. Ada yang pernah di sini jalan kaki dari sini Puan sampai Silangit? Gunungan, padang pasir yang luar biasa. Masih Masya Allah cuaca di sini di Indonesia masih menjijikan. Cuaca di sini di Indonesia sangat indah kan? Masih sejuk, apalagi di sini Puan sampai Silangit. Cuacanya sangat indah. Tapi di sana kalau kita lihat di Mekah, Al-Taif, termasuk yang sangat panas. Dan kita semuanya sama-sama tahu di sana di Saudi Arabia, di Mekah,
cuacanya cuma dua. Kalau di sini kita di Indonesia, kita punya musim kemarau, musim hujan kan? Di sana mereka punya satu musim atau dua musim. Musim pertama adalah panas, musim panas. Musim kedua adalah panas sekali. Jadi luar biasa di sana musimnya. Jadi Rasulullah SAW jalan kaki sampai ke Buddha Al-Ta'if sudah 1 bulan. 1 bulan. Panasnya luar biasa, keringatnya luar biasa, kelelahannya itu luar biasa. Ikhtiar terbaik untuk menyampaikan dakwahnya. Harapan Rasulullah SAW kalau itu kota Al-Ta'if ini, kota baru di Al-Ta'if ini, mereka melihat ikhtiar Rasulullah SAW, mereka akan nyampe bahwasanya Rasulullah SAW di kurang hidup. Tidak mungkin ada seseorang mencari kepentingan dunia jalan kaki sampai 1 bulan. Sampai ke kota Al-Ta'if menyampaikan kepada mereka, saya tidak mau makanan, tidak mau minuman, tidak mau kepentingan dunia. Saya hanya menyampaikan kepada kalian untuk bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya kita sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu keinginan Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh kota Al-Ta'if? Awalnya diterima oleh pemimpinnya. Mereka berkata, kami sudah tahu, sudah ada beberapa orang datang di sini dari Mekah, bahkan dari keluarga Muslim sendiri, mengatakan bahwasanya engkau pembohong, engkau sahir, engkau penyahir, engkau seorang yang dusta. Maka keluarlah, diusir Rasulullah SAW dari kota Al-Ta'if. Jadi Rasulullah SAW dalam kondisi badan yang sangat lemah, datang di sana, ditolak, sakit hati. Tambah sakit hatinya ketika diusir. Bukan hanya diusir. Ketika Rasulullah SAW ingin keluar dari kota Al-Ta'if, disuruh orang gila dan anak-anak, ratusan dari orang gila, ratusan dari anak-anak terkumpul di perjalanan Rasulullah SAW. Sebagian dari mereka dari kanan, sebagian lain dari kiri. Mereka dibekali dengan 1 karung. Setiap orang diberi 1 karung terisi dengan batu. Supaya apa? Melemparkan Rasulullah SAW. Ibu-ibu, sabar kalau ada seseorang melakukan itu terhadap kita. Susah. Sabar kalau kita difitnah, bohong, tidak bisa. Sabar kalau kita dibilang dukun atau penyihat, tidak bisa. Susah. Itulah kesabaran Rasulullah SAW. Dilempar oleh orang gila, dan kita tahu kalau orang gila melempar batu, gimana cara melemparnya? Luar biasa, sekeras-kerasnya, bahkan tidak begitu. Apakah akan sakit Rasulullah SAW atau tidak? Karena tidak punya apa? Karena ribuan dan ratusan batu yang jatuh di atas tubuh Rasulullah SAW sampai berdarah dan terpecah. Kepala Rasulullah SAW berdarah, mukanya sampai salah satu kakinya itu terluka parah. Rasulullah SAW sampai tidak bisa jalan. Ketika Rasulullah SAW keluar dari kota Al-Ta'if, didatangi oleh salah satu malaikat yang paling kuat. Malaikat itu bernama Mikail. Mikail ini malakul jibal, malaikat yang selalu mengelola dan mengatur gunung. Gunung ini di bawah kekuasaan malaikat itu. Kata malaikat Jibril ditemani oleh Mikail. Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan ya Rasulullah, kami hancurkan apa ini. Kami ratakan desa ini. Kami akan membunuh setiap orang yang tinggal di dalam kota Al-Ta'if ini yang mengganggu Rasulullah SAW, yang menyakiti hati Rasulullah SAW. Luar biasa. Rasulullah saat itu punya kemampuan untuk balas dendam. Coba ibu-ibu, kalau kita disakiti oleh beberapa orang, dilempar batu, bahkan difitnah, diusir, gimana ini? Kalau kita bisa balas dendam, penjarakan, bunuh, lakukanlah yang sama apa yang dilakukan kepada saya. Luar biasa. Kita sebagai manusia punya perasaan itu. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah dendam. Rasulullah SAW tidak pernah benci. Rasulullah SAW tidak iri, tidak dengki, tidak
tidak ada kotoran dunia di dalam hati ini. Rasulullah SAW ketika ditawarkan untuk menghancurkan kota Taif, kata Rasulullah, Asallah an yukhrija min adnabihim man yaqulu la ilaha illallah. Sekali-kali tidak, ya Mikail, jangan sampai engkau menghancurkan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah kepada mereka, sehingga mereka akan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak hari ini, detik ini berangkat ke Taif, tidak ada satupun muslim di sana. Semua yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 100% dari penduduk Taif mereka menjadi orang Islam karena kesabaran Rasulullah SAW. Luar biasa akhlak Rasul. Ketika Rasulullah SAW balik ke Makkah dalam keadaan sakit hati yang luar biasa, malam itu tidur, istirahat, tiba-tiba di tengah malam didatangi oleh Jibril untuk melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, untuk menghibur, menenangi hati Rasulullah SAW. Dimulai dengan apa? Membelah dada Rasulullah SAW. Jantung hati Rasulullah SAW dikeluarkan, dibersihkan. Kenapa dibersihkan? Lihat, semua kejadian-kejadian yang Isra dan Mi'raj itu semuanya simbolis. Itu semuanya ada beberapa alasannya supaya kita mengerti kenapa Rasulullah SAW dibelah dadanya, dibersihkan dari segala kotoran dunia. Kenapa? Karena sebentar lagi akan diperintahkan untuk melakukan ibadah yang paling suci. Ibadah itu bernama salat. Wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulfan minal layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikraa lidz-dzakirin. Setiap kali kita melakukan salat itu akan memfilter kita. Sebagaimana Rasulullah SAW sebelum diperintahkan untuk melakukan salat harus difiltrasi. Apa yang difiltrasi? Dibersihkan hati. Dibersihkan. Kenapa dibersihkan? Karena akan melakukan ibadah yang mengikat hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum kita melakukan salat, apa yang kita harus lakukan? Membelah dada kita? Bukan. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari segala penyakit dunia. Penyakit benci orang lain, iri hati, dengki, memusuhi, cemburu, sombong kepada orang lain, kezaliman kepada orang lain, dan semua suuzon terhadap orang lain. Itu semuanya dibersihkan. Masuk salat dalam keadaan suci bersih. Contohnya seperti itu. Contohnya seperti